将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1523. Bodi darah, ini awalnya adalah pohon berharga yang tak tertandingi. Itu bisa digunakan untuk memahami Dao, tapi sekarang, itu benar-benar rusak. Namun, Si Hao masih berusaha, berharap untuk memahami Dao melalui pohon kuno ini, mendapatkan beberapa wawasan melaluinya. Itu karena pohon itu memiliki jejak di dalamnya. Dia bisa mendengar lonceng emas, suara pipa pitch yang besar, dia melihat biara kuno tertinggi, ubin dan batu bata emas, memancarkan cahaya surgawi. Hanya saja, aula istana berlumuran darah. Meskipun ada suara tulisan suci yang memekakan telinga, itu masih sangat aneh. Istana kuno yang megah memiliki ubin emas, tetapi mereka membawa gumpalan darah merah tua. Noda darah berbintik-bintik, berceceran di tanah. Kemegahan emas yang cemerlang tersebar, pada saat yang sama, ada kabut hitam yang menyelimuti udara. Ini adalah dunia yang Si Hao lihat di dalam pikirannya, membuatnya sangat terkejut. Ini terutama terjadi ketika dia berjalan ke paviliun penyimpanan kitab suci. Suara yang membuat seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ini bukan suara nyanyian, melainkan ceramah iblis yang hebat. Haruskah dia mendorong gerbang itu? Dia ragu-ragu. Dia sudah mencapai tempat yang paling penting, tetapi tempat ini juga sangat berbahaya. Ini adalah pemandangan yang tercermin di dunia batinnya, itu pasti ukiran di dalam bodi darah. Jika dia melangkah lebih jauh, siapa tahu, dia mungkin juga menjadi iblis, atau mungkin dia akan menjadi biksu Buddha. Pada akhirnya, Si Hao mendorong pintu gerbang. Dia ingin berjalan ke dalam, melihat apa yang disebut warisan misterius yang telah menghasilkan keabadian, menghasilkan Raja Biksu Abadi. Semuanya menjadi berbeda. Darah hitam mengalir beruntun dari ubin emas, mendarat di permukaan tanah, melepaskan suara-suara mengerikan. Di luar hutan binatang surgawi, ada banyak pasukan asing di mana-mana. Demi peti kayu yang busuk itu, mereka mengerahkan kekuatan besar, mengirim siapa yang tahu berapa banyak ahli, semua klan mengirim orang. Sebagian besar hutan kuno ini jelas telah dihancurkan, jadi mengapa dipenuhi dengan cahaya warna-warni hijau, menjadi subur dan hijau lagi? Seseorang berteriak keheranan, merasa sangat terkejut. Ini terlalu tak terbayangkan. Mereka semua merasakan gelombang energi destruktif barusan, dengan jelas melihat keruntuhan hutan, pegunungan runtuh, magma melonjak, bintang jatuh. Namun sekarang, itu penuh vitalitas, dengan cepat kembali normal. Ini sangat misterius. Apa yang terjadi dengan orang-orang kita? Seorang tetua berambut merah bertanya. Ini adalah tokoh terkemuka. Tentu saja, dia masih bukan makhluk tertinggi, hanya salah satu yang bertanggung jawab atas pasukan besar berbagai klan. Adapun makhluk tertinggi sejati, hanya sedikit yang datang. Mereka duduk di langit di atas, tubuh mereka dikelilingi oleh kekacauan utama. Semua sosok mereka sangat kabur, tidak bergerak sama sekali seperti patung. Mereka sangat rendah hati, aura terkendali, tetapi para pembudidaya yang melihat ke arah itu masih merasakan tekanan besar, merasakan dorongan untuk bersujud, berlutut. Situasinya mungkin sangat tidak menguntungkan. Semua kontak dengan hutan pegunungan telah terputus, kami benar-benar kehilangan hubungan dengan orang-orang itu. Pergi dan selidiki, cari tahu apa yang terjadi. Harus dikatakan bahwa pihak asing sangat efisien. Setelah beberapa lusin pasukan bergegas ke hutan, mereka dengan cepat memperoleh hasil. Banyak dari mereka kemungkinan besar mati, tidak ada tanda-tanda mereka, tidak ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Ini memang kasusnya. Kami ingin menyalakan lampu jiwa mereka, tetapi kebanyakan dari mereka gagal. Kelompok lain mengkonfirmasi ini. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Ada banyak ahli yang masuk. Hanya para pembudidaya hebat saja yang berjumlah di atas 100. Jika mereka semua mati, harganya akan terlalu mahal. Bagaimana dengan anak muda kaisar klan yang hebat? Seseorang bertanya dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada keturunan kaisar klan, maka konsekuensinya mungkin sangat parah. Itu karena sudah puluhan ribu tahun sejak pewaris meninggalkan tanah kuno itu. Jika dia mati tepat setelah keluar, akan sangat sulit untuk dijelaskan. Merekalah yang tidak merawatnya dengan baik. Pewaris klan Gu, apakah dia juga mengalami masalah? Orang lain bertanya. Itu karena klan ini juga sangat menakutkan, tidak perlu sujud ketika melihat klan kaisar, dengan status yang sama.
Untungnya, lampu jiwa mereka bisa menyala, mereka tidak mati. Seseorang mengungkapkan ekspresi bahagia. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka memperoleh berita yang dikonfirmasi bahwa sebagian besar hutan pegunungan telah hancur. Semua makhluk di daerah yang terlibat menderita bencana, mati sebagai akibatnya. Mereka benar-benar kehilangan kontak dengan mereka, lampu jiwa gelap, semuanya dingin dan sunyi. Sedangkan yang mendapat respon, dipastikan masih hidup, semuanya berada di wilayah lain. Namun, ada beberapa dari mereka yang masih terluka parah, kondisi mereka saat ini sangat mengerikan. Seperti yang kami prediksi, binatang purba itu sebelumnya telah dihidupkan kembali untuk waktu yang singkat, melepaskan raungan yang mengguncang dunia. Semua makhluk di jalur gelombang suara dilenyapkan. Ketika informasi ini menyebar, kegemparan muncul di luar hutan binatang surgawi. Banyak pembudidaya hebat menggigil di dalam, tubuh mereka menjadi dingin. Hutan ini terlalu menakutkan. Begitu banyak makhluk yang masuk, namun mereka semua mati begitu saja. Seberapa tragis dan menakutkannya ini? Bagaimana dengan Huang? Bagaimana dengan dia? Seseorang segera bertanya. Mereka datang untuknya kali ini. Semua orang mengejarnya, jadi hidup atau mati si Hao secara alami ada di pikiran setiap orang. Tidak mungkin kita bisa memiliki lampu jiwanya, jadi tidak ada cara untuk memastikan apakah dia hidup atau mati. Namun, berdasarkan alasan normal, jika dia berada di wilayah itu, maka dia pasti sudah mati. Kami sebelumnya memperoleh laporan bahwa para pembudidaya itu ada di sana justru karena mereka mengejarnya. Huang seharusnya bergerak di sekitar wilayah itu. Semua orang menjadi tenang. Ini berarti bahwa Huang sudah mati. Bagaimana dengan peti kayu? Ini adalah hal yang paling penting. Seorang tetua berambut perak bertanya. Terlepas dari apakah si Hao sudah mati atau tidak, peti itu harus ditemukan. Kalau tidak, mereka akan mengirim begitu banyak orang tanpa bayaran. Mereka sangat khawatir. Setelah binatang purba itu mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia, apalagi yang tersisa? Para pembudidaya hebat semuanya mati tanpa tempat pemakaman. Bisakah peti itu tetap ada? Peti itu pasti tidak akan hancur, atau peti itu tidak akan tetap utuh setelah dikubur di kuburan kuno selama beberapa generasi. Itu pasti masih di hutan. Cari seluruh tempat ini, itu harus ditemukan. Seorang pemimpin meraung. Dia sangat tidak sabar, karena ini adalah keputusan yang diturunkan oleh Anlan dan Shutuo sendiri. Misi ini adalah yang paling penting. Itu harus ditemukan. Pada saat ini, bahkan makhluk tertinggi yang telah duduk di kubah surgawi di atas, selalu tetap diam berbicara. Suara mereka tegas dan tidak diragukan lagi. Ini sama dengan memaksa semua orang untuk masuk, memberi mereka perintah untuk mengorbankan hidup mereka. Segera setelah itu, banyak pasukan bergerak keluar, dibagi menjadi beberapa lusin kelompok. Sementara itu, orang-orang ini terus berhamburan saat mereka masuk, melakukan pencarian menyeluruh. Menemukannya. Setelah waktu yang lama berlalu, ketika teriakan ini terdengar dari kejauhan, semua orang di sekitar lingkungan gunung binatang surgawi sangat terguncang. Akhirnya ada hasil. Ini membuat mereka senang dan tergerak. Itu di sana. Bawa peti itu. Banyak tetua meraung. Pikiran pertama mereka secara alami adalah mendapatkan peti kayu busuk, mereka tidak peduli tentang hal lain. Yang kami temukan adalah Huang, dia masih hidup. Utusan dari hutan dengan cepat menjelaskan. Apa? Kelompok tetua segera terpana. Adapun yang lain, mereka semua terkejut, ekspresi penuh ketidakpercayaan. Berita ini terlalu mengejutkan. Bencana-bencana terjadi belum lama ini, jadi bagaimana mungkin Huang bisa hidup? Hal jahat ini. Tiba-tiba seseorang berteriak, matanya bahkan menjadi merah. Itu karena beberapa lusin hingga lebih dari 100 pembudidaya hebat mereka meninggal. Orang-orang ini semua pergi untuk mengejar Huang, namun pada akhirnya, mereka mati, namun Huang masih hidup? Ini membuat semua orang marah, melonjak karena marah. Ini terutama terjadi pada klan yang terhubung dengan orang mati, merasa lebih marah. Mereka merasa kematian orang-orang itu terlalu dirugikan, tidak layak sama sekali. Demi membunuh Huang, sekelompok ahli hebat menghadapi bencana, sekarat di bawah auman binatang purba, sementara karakter utama sendiri baik-baik saja, masih bebas dan tidak terkekang. Ini membuat mata banyak orang menjadi merah padam, niat membunuh melonjak ke langit. Balas dendam, bunuh Huang. Aku ingin membantai kecil itu.
Aku belum pernah semarah ini sebelumnya. Kapankah kita pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya? Lebih dari 100 pembudidaya meninggal, ini adalah dendam darah, terlebih lagi pelanggaran besar. Membunuh. Ambil kepalanya, batasi jiwanya, buat dia berharap dia mati daripada hidup. Pada saat ini, beberapa orang bahkan untuk sementara melupakan peti kayu yang busuk, hanya ingin menyingkirkan Huang, membelah mayatnya menjadi 10.000 keping. Rambut mereka semua berdiri. Ada beberapa yang berkepala dingin, ekspresi sedingin es, berpikir sendiri mengapa Huang bisa hidup, bagaimana dia melakukannya. Itu karena ini tidak masuk akal, benar-benar keajaiban. Dia hanya seorang kultivator muda, jadi bagaimana dia bisa lebih kuat dari para kultivator hebat self-release realm itu? Bagaimana dia berhasil melewatinya? Hati-hati, jangan biarkan tragedi lain terjadi. Seseorang berteriak, mengingatkan semua orang. Itu karena apa yang terjadi belum lama ini terlalu menyedihkan. Begitu banyak individu yang kuat meninggal dengan menyedihkan, membuat semua orang merasa sakit kepala, sakit hati. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal-hal kepada klan ketika mereka kembali? Jangan khawatir, tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi kali ini. Kami sudah menemukan lokasi tepatnya. Bocah ini sebenarnya duduk di bawah pohon kuno yang layu dan sekarat, berkultivasi di sana. Seseorang berkata dengan gigi terkatup, berkata dengan penuh percaya diri, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini, sayapnya terjepit, dia tidak akan lolos. Kami tidak akan memberinya kesempatan lagi. Kelilingi tempat itu dulu, lalu kita akan bertindak bersama, bunuh dia. Dia pasti sudah mati, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkannya. Sekelompok orang benar-benar marah, melonjak dengan niat membunuh, bersumpah untuk segera menangkap Huang dan memotongnya berkeping-keping. Saya harap tidak ada hal yang tidak terduga terjadi kali ini. Jika banyak ahli ini mati lagi, maka itu hanyalah bencana. Tragedi itu sama sekali tidak boleh terulang. Seorang kultivator tua yang sangat serius berkata dengan serius. Itu tidak akan terjadi. Dia selesai. Huang telah membuat kami marah, dia pasti akan berharap dia mati daripada hidup. Seseorang berteriak. Chapter 1524. Namun, pembudidaya tua yang sungguh-sungguh masih mengerutkan kening, hanya merasa seperti kematian para pembudidaya tua itu terkait dengan Huang. Tapi dia tidak punya bukti. Tidak ada yang percaya bahwa Huang bisa memerintah binatang purba itu, ini benar-benar tak terbayangkan, seharusnya tidak mungkin sama sekali. Kalian semua harus berhati-hati. Kultivator tua itu memperingatkan dengan sangat serius. Dia adalah salah satu komandan pasukan besar, sangat bermartabat. Orang-orang di sini sangat mementingkan pendapatnya. Tolong jangan khawatir, begitu kita mengelilinginya, kita akan segera bergerak. Dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Senior yang hebat, tolong jangan khawatir, kita akan bergerak bersama. Bagaimana bisa anak nakal seperti dia menentang surga? Sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka, membawa kemarahan, membawa kebencian saat mereka menyerbu ke hutan binatang surgawi, ingin segera membunuh Huang. Itu karena sejauh ini, semuanya berjalan buruk. Mereka tidak mendapatkan hasil, malah kehilangan begitu banyak individu yang kuat, kerugian yang besar. Banyak orang tidak sabar, ingin segera membunuh Huang dan melampiaskan sedikit kebencian. Bahkan ada beberapa yang sangat tersentuh, ingin secara pribadi mengakhiri target mereka. Ayo, Huang, aku menantikan ini. Saya akhirnya akan bertemu dengan Anda, saya pribadi akan mencekik leher Anda. Laki-laki yang kuat mengeluarkan raungan rendah, sangat bersemangat. Orang-orang itu terlalu sial, menghadapi auman besar binatang purba itu dan benar-benar musnah. Tunggu kami membunuh Huang, kami akan mempersembahkan kurban kepada arwah-arwah itu. Banyak orang sangat percaya diri, yakin bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perjalanan ke hutan binatang surgawi ini. Mereka akan segera membunuh Huang, misi akan segera selesai. Orang-orang ini sangat cepat, mendekati tempat itu, mengelilingi tempat yang tenang ini. Kemudian, mereka perlahan mendekat, berkumpul menuju tempat itu. Orang dapat melihat bahwa wilayah ini kaya dengan kehidupan tanaman, terutama punggung gunung di depan, yang bahkan lebih hijau dan subur dengan kehidupan. Cahaya warna-warni hijau berkedip-kedip, pancaran berkilau dan tembus cahaya, energi esensi kehidupan sangat kaya. Hanya saja, kedalaman punggungan gunung tampak sangat tidak pada tempatnya. Ada pohon kuno hitam yang telah lama mengering, kekurangan daun dan vitalitas, mati entah berapa puluh ribu tahun. Hanya saja, itu sangat tidak jelas, dikelilingi oleh kabut.
Orang bisa melihat bahwa seorang anak muda duduk tepat di bawah pohon, melepaskan jenis energi dao misterius, seolah-olah dia sedang memahami sesuatu. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Seseorang berkata dengan suara tertahan. Ini, apakah dia meremehkan kita? Atau apakah dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara kematian dan kehidupan, berani berkultivasi dalam pengasingan bahkan saat berada di tempat seperti ini? Benar-benar bodoh. Ada beberapa yang sangat marah, mengutuk dengan marah. Itu karena sekelompok besar ahli mengejar Huang, berkeliaran di sekitar hutan binatang surgawi, tetapi dia malah begitu riang, tidak khawatir sama sekali, berkultivasi di bawah pohon kuno. Jika ini sebelumnya, orang lain pasti akan berada di antara tawa dan air mata, meluangkan waktu untuk mengejek dan mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri. Namun sekarang, mereka sedang tidak mood. Dengan begitu banyak pembudidaya mati, apalagi Huang yang tenang di sini, benar-benar fokus untuk memahami dao yang hebat, itu hanya akan membuat mereka merasa kesal, seolah-olah mereka sedang dipermalukan. Si Hao benar-benar sangat tenang, duduk di sana begitu saja. Begitu banyak orang datang, namun dia tidak bangun. Apakah dia benar-benar berani, atau reaksinya terlalu lambat? Sekarang si Hao setenang ini, malah membuat kelompok orang ini gugup. Ini tidak bisa disalahkan pada si Hao, karena dia memasuki keadaan yang aneh. Ini sangat menakutkan, dan juga sangat aneh. Dia tidak bisa segera kembali normal, kembali ke kenyataan. Namun, dia juga tidak takut. Dia sudah lama memikirkan semuanya. Itu aman di bawah pohon kuno ini, jika ada yang berani melepaskan niat membunuh, maka segalanya pasti akan berakhir menyedihkan bagi mereka. Hehe, idiot ini, dia sebenarnya memutuskan untuk tinggal di satu tempat, membenamkan dirinya dalam tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia sudah benar-benar selesai. Dia akan mati bodoh. Orang-orang ini tertawa. Banyak dari mereka bergerak, mengelilingi punggungan gunung. Mereka berdiri di atas batu raksasa atau di gunung yang tinggi. Sosok mereka ada di mana-mana, jumlah orang yang sulit dihitung. Tentu saja, kali ini, pasukan besar yang datang, tidak mungkin mereka semua bisa menjadi pembudidaya hebat. Namun, di antara 8.000 orang, masih ada beberapa lusin pembudidaya hebat. Demi mencegah si Hao melarikan diri, ada ahli hebat yang mengawasi tempat ini. Mereka tidak ingin memberinya kesempatan sedikit pun. Adapun yang lain, mereka semua adalah orang yang dikirim untuk melakukan pencarian lengkap. Tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam melihat singa emas di rawa. Meskipun disegel, sekarang tidak bisa bergerak sama sekali. Dibuang ke rawa, masih ada orang asing yang memperhatikannya. Bukankah itu pewaris garis keturunan Fearless Lion? Beberapa orang terkejut. Singa ini sangat tangguh, terkenal di kalangan generasi muda. Itu benar-benar ditangkap hidup-hidup dan ditekan di sini, dalam posisi yang sangat memalukan, hampir seperti budak, setengah berlutut di rawa, saat ini menghadap si Hao. Singa ini sangat kuat, namun ditangkap olehnya. Akan sulit untuk menjelaskan banyak hal kepada garis keturunan Fearless Lion sekarang. Ini benar-benar memalukan. Singa emas selalu sombong, namun sekarang, kepalanya tertunduk, terkubur di rawa. Seseorang berkata dengan marah. Singa emas melihat semua orang. Itu sangat gelisah, mata berkedip-kedip karena khawatir, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan mereka sama sekali karena telah disegel. Karena takut dia mungkin memasuki keadaan melampaui diri yang lebih dalam saat berkultivasi dalam pengasingan, si Hao menyegel daging dan jiwa singa emas sebelumnya. Singa emas sangat cemas, sangat ingin mengaum ke langit, mengingatkan semua orang untuk tidak mengambil tindakan di sini, atau akan ada bencana besar. Itu karena sudah mendengar Huang mengatakan bahwa menyerang di sini pasti akan mengakibatkan kematian. Belum lama ini, ketika ingin mengambil tindakan, Huang yang secara pribadi menetralkannya, tidak membiarkannya membuang nyawanya. Han, bangun. Orang-orang yang datang untuk mengambil kepalamu telah datang. Seseorang berbicara, langsung berjalan keluar dari kegelapan, melihat ke depan, mencibir tanpa henti. Mundur. Seorang tetua memarahinya dengan suara rendah, sangat serius. Itu karena ada beberapa orang yang benar-benar sangat berhati-hati, mengingat peringatan komandan, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Lagi pula, ada banyak orang yang sudah meninggal sebelumnya. Ada beberapa orang yang merasa agak canggung. Mereka benar-benar ingin membangunkan si Hao, menangkapnya, memukul dan mempermalukannya, lalu membunuhnya. Namun sekarang, para tetua memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah.
Dada itu ada di bawah kakinya. Seseorang berkata, terkejut, emosi melonjak sangat dalam dirinya. Dia menatap peti kayu busuk di bawah kaki si Hao. Itu dia, kita akhirnya melihatnya. Senior, bukankah kita terlalu berhati-hati? Huang jelas dalam keadaan pemahaman Dao, kita dapat dengan mudah membunuhnya. Jadi tunggu apa lagi? Tolong biarkan aku pergi dan ambil kepalanya, bawa kembali peti itu. Seseorang berkata, tidak. Kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Para pemimpin praktis menolak dengan suara bulat. Banyak orang merasa tertindas. Huang sudah tepat di depan mereka, hanya duduk di sana, namun mereka masih harus menahan diri. Mereka semua merasa orang-orang tua itu terlalu berhati-hati. Di kejauhan, singa emas mengeluarkan sedikit napas lega, merasa seperti tokoh generasi yang lebih tua benar-benar berkepala dingin. Ketika dihadapkan dengan situasi kemenangan yang tak terhindarkan ini, mereka masih bisa tetap tenang. Itu patut dikagumi. Seorang komandan berbicara, mengatakan, meskipun Huang masih muda, tingkat kultivasinya tidak setinggi kita. Alasan dia bisa hidup sampai sekarang jelas bukan tanpa alasan. Selain itu, saya menduga bahwa kelompok kultivator yang meninggal belum lama ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Mungkin dia punya cara untuk membuat binatang purba itu mengambil tindakan. Singa emas menghela nafas dengan kekaguman. Para pemimpin tua itu langsung memukul paku di kepala, membuatnya sangat mengalami jahe tua lebih pedas. Namun, segera setelah itu, singa emas terkejut, menjadi sangat rewel, wajahnya menjadi pucat. Dia benar-benar ingin mengaum. Itu karena para tetua itu mengambil keputusan yang membuatnya merasa takut, sangat ngeri. Itu benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Itulah mengapa kita harus menghadapinya dengan serius. Kita semua akan mengambil tindakan bersama, langsung membunuh Huang, tidak memberinya kesempatan untuk memanggil binatang purba itu. Sebenarnya ada seorang pemimpin yang berbicara seperti ini, sampai pada keputusan seperti ini. Senior, ini terlalu berhati-hati, kan? Itu hanya satu Huang. Saya bisa membunuhnya jika saya pergi sendiri. Terlebih lagi, dalam waktu yang kami habiskan untuk mengatakan sebanyak ini, aku bisa membunuh Huang berkali-kali. Seseorang menyatakan ketidakpuasan. Di bawah pohon yang layu, ketika singa emas mendengar ini, dia benar-benar ingin mengangguk, dengan panik berdoa agar mereka tidak menyerang bersama. Kami benar-benar harus bertindak hati-hati. Huang ini benar-benar tidak sederhana. Saya curiga dia melakukan ini dengan sengaja, mencoba memancing kita. Siapa tahu, itu mungkin sangat berbahaya di depan. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk pergi. Dan kami tidak akan menyelamatkan singa itu sekarang juga. Kalian semua mengambil tindakan ketika saya memberi sinyal, ledakan dia sampai mati. Saya menolak untuk percaya bahwa dia bisa bertahan. Bahkan jika ada formasi yang terkubur di sana, jika kita tetap cukup jauh, itu masih cukup untuk menghindari bahaya. Seorang penatua berkata dengan tenang. Baiklah, kira kita membiarkannya pergi dengan mudah. Awalnya, saya ingin membiarkan dia mengalami penghinaan menjadi seorang tahanan. Seorang laki-laki yang kuat berkata, masih agak enggan. Segera setelah itu, banyak tubuh orang bersinar, bersiap untuk mengambil tindakan. Semuanya menjalankan metode leluhur. Tentu saja, pada akhirnya, orang-orang di belakang tidak mengambil tindakan, karena mereka merasa tidak perlu, para kultivator hebat di depan menyerang sudah cukup. Huang pasti akan mati, tubuh dan jiwanya terhapus. Menyerang. Rambut putih seorang komandan tersebar ke bawah, melepaskan teriakan keras, mengeluarkan perintah. Banyak sinar cahaya ditembakkan, niat membunuh meluap, kemampuan surgawi brilian dan beragam. Ini adalah serangan metode leluhur yang paling kuat, semuanya berkumpul ke arah Huang, ingin memberinya pukulan fatal. Jelas bahwa orang-orang ini sangat membenci si Hao, benar-benar ingin segera mengalahkannya menjadi pasta berdarah. Sebagai hasilnya, mereka semua menyerang dengan kekuatan terbesar. Hal ini mengakibatkan tampilan teknik leluhur mereka menjadi sangat luar biasa. Fluktuasi kekuatan surgawi sangat kuat, seolah-olah gelombang naik dan turun. Namun, hasilnya di luar ekspektasi semua orang, membuat mereka tidak percaya, dan kemudian ketakutan. Pupil mereka berkontraksi, dan kemudian dengan cepat membesar. Itu karena pohon layu itu tampaknya telah menjadi raja iblis yang tiada tara. Cabang-cabang tak berujung memanjang, hitam pekat dan menakutkan, dengan cepat menembak, menyebarkan pancaran metode leluhur mereka, menusuk mereka. Pancaran darah memenuhi langit. Tempat ini tampaknya telah menjadi neraka di bumi, terlalu menyedihkan. Tangisan menyedihkan terdengar,
bepergian melalui ruang angkasa, ditransmisikan melalui hutan. Itu karena ada orang yang memperhatikan tempat ini, mereka akan memperhatikan jika ada aktivitas. Tidak bagus, apa yang terjadi? Di luar hutan, ekspresi sekelompok tokoh penting tiba-tiba berubah, semuanya merasa bahwa keadaannya sangat buruk. Segera setelah itu, mereka melihat pancaran darah mengalir ke langit ke arah itu, mewarnai langit menjadi merah. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Tragedi itu diputar ulang lagi. Seorang komandan gemetar, wajahnya pucat, sangat jahat saat dia menatap ke arah itu dengan kaget. Ekspresi yang lain semua berubah juga, sejelek apapun. Dada mereka naik dan turun dengan intens, terengah-engah dan berat, semua melihat ke kedalaman hutan binatang surgawi. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.